Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Zulfikar, jurusan Teknik Pertanian, Studi Minat Energi dan Mekanisasi Pertanian. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya memiliki hobi yaitu membuat musik elektronik dan desain grafis. Nah, jadi di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah profil dari Desa Sorgabara. Yuk kita lihat videonya. Desa Sorgabara merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Sorgabara dibentuk pada tahun 1999, terdiri dari 10 dusun dan 56 RT dengan luas wilayah 43.450 hektar dengan ketinggian dataran 0-7 meter di bawah permukaan laut. Desa Sorgabara mempunyai jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.904 jiwa, perempuan sebanyak 7.651 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.715 jiwa. Jarak pusat pemerintahan Desa Sorgabara dengan pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 7 km, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih 16 km. Jumlah keluarga pertanian sebanyak 125 keluarga, dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan jenis komoditi subsektor. Desa Sorgabara memiliki keunggulan mulai dari potensi lokal dan pariwisata. Batik Juwita. Batik Juwita merupakan salah satu potensi lokal yang berada di Sorgabara, dengan pemasaran yang menembus pasar lokal dan internasional. Batik Juwita memanfaatkan berbagai limbah kayu ulin dan kayu kapur sebagai tinta dari batik. Selain itu, Batik Juwita membuka jenis wisata pendidikan sehingga para pengunjung dapat secara langsung mencoba untuk membuat batik. Peternakan unggas. Desa Sorgabara juga kaya akan potensi peternakan, salah satunya adalah peternakan ayam dan bebek. Berdasarkan hasil wawancara, didapat sekitar 40 piring telur ayam dalam satu hari. Pabrik tahu dan tempe. Di Sorgabara terdapat juga berbagai usaha warga yang mengolah kacang kedelai yang dijadikan tahu dan tempe. Bukit Teletabis. Bukit Teletabis merupakan salah satu objek wisata yang tidak kalah indah. Sangat direkomendasikan bagi yang menyukai kegiatan berkemah, namun perlu pengawasan ketat dan hati-hati karena lokasi tepat berada di pinggir sungai. Pesat. Peternakan sapi terpadu atau pesat merupakan tempat peternakan sapi sekaligus penghasil susu sapi dan berbagai olahan susu sapi murni tanpa pengawet. Peternakan pesat dibawahi oleh KPC, sedangkan untuk berbagai olahan susu dipegang oleh PT Yakin. Terdapat berbagai olahan susu yaitu susu rasa buah dan yogurt. Prefab Mentoko. Prefab Mentoko merupakan tempat di mana kita masih bisa melihat primata endemik asli Kalimantan, yaitu orang utan.
Namun, karena kondisi pandemik, objek wisata tersebut ditutup untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Pak, perkenalkan kami ini dari KKN Stiper angkatan 2020. Jadi kami di sini terdiri dari perwakilan kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, saya sendiri bernama Ahmad Maulana Zulfikar, jurusan Teknik Pertanian, Studi Minat Energi dan Mekanisasi Pertanian. Jadi begini Pak, mungkin Bapak bisa perkenalan singkat seperti itu Pak. Oke, nama saya Muhammad Yamani, Kepala Desa Sorga Bara. Oke Pak, mohon maaf ini Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai kepala desa di Desa Sorga Bara? Sudah 3 tahun dan ini jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Pastikan di Desa Sorga Bara sendiri nih memiliki potensi Pak ya. Kira-kira menurut Bapak potensi yang paling menonjol nih di Desa Sorga Bara itu apa? Potensi yang ditonjolkan di Desa Sorga Bara, kami melakukan misi-misi kepala desa, yaitu desa mandiri berbasis agrowisata. Jadi di sini potensinya wisata, yang mana wisata ini terletak di TNK, di Pripap dan Mentoko. Itu yang pertama. Yang kedua, wisata kuliner, wisata batik, dan wisata tari. Dari ada beberapa suku di sini, kayak suku tari Toraja atau tari Timur, yang kami angkat, yang kami gali untuk dipersembahkan kalau misalnya ada wisata yang mau ke orang yang mau ke sana, ada acara, kita tampilkan. Untuk kayak rumah sakit Pak, adakah di Desa Sorga Bara gitu? Desa Sorga Bara rumah sakit tidak ada, cuma ada klinik SOS, sama ada klinik di Roskabo. Sama fasilitas kesehatan nenek ya paling pusban. Nah sampai ini Pak, ini kan kita sedang menghadapi masa pandemik ini Pak ya. Apakah berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap desa Pak? Ya pasti ada dampaknya, terutama kalau untuk sosialnya kita dijaga jarak, ngobrol tidak boleh terlalu lama interaksinya, artinya itu. Yang kedua, orang juga berusaha juga terkendala, tidak mungkin yang tadinya bisa kesana kemari untuk masyarakat bisa beli, akhirnya kan terbatas waktu apa segala. Terus penghasilan juga ada yang di PHK dari perusahaan kan, yang apalagi perusahaannya yang nggak terlalu menonjol, akhirnya mereka nggak bisa menggaji karyawannya karena sudah COVID ini. Ya dampaknya akhirnya mereka di PHK dan nganggur gitu. Oh iya Pak, ini kan kami dari mahasiswa KKN Pak. Terus selama pandemi ini kedatangan kami di sini apakah diterima dengan baik atau gimana Pak? Maksudnya kan ini selama pandemi kan Pak ya. Iya, terus melaksanakan KKN di Desa Sorga Bara. Pada dasarnya kami Bapak, ya? Pasti kan terima namanya program ataupun adik-adik di sini untuk melanjutkan studi kan, penelitian apa segala pasti kita terima dengan baik, tapi dengan catatan kan, karena ada juga hal-hal yang tidak bisa seperti yang biasanya kan, artinya kayak itu tadi, mungkin kalau KKN kan mungkin biasanya ngumpul atau untuk dijaga, terus misalnya rapat di ruangan misalnya tidak boleh terlalu lama, artinya tidak seperti yang biasa kita bebas kan gitu. Pasti kita terima, tapi dengan tetap protokol atau protap COVID kan gitu. Oh iya Pak, saya mau menanyakan apakah di kantor desa ini khususnya sudah menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan protokol kesehatan? Sudah, maksudnya kami dari pemerintah desa sudah melakukan woro-woro ya, artinya himbauan-himbauan melalui toa atau keliling pakai mobil. Di situ kita berikan mereka arahan, pakai masker kalau keluar rumah, terus jaga jarak kalau misalnya di tempat keramaian. Itu sudah kita lakukan, dan juga kita sudah melakukan penyemprotan di
ruangan terbuka, misalnya kayak tempat bermain atau sekolah, kita sudah menyebut gereja, musola, dan masjid, sudah semua kita lakukan. Tapi ini juga nanti akan berlanjut lagi, karena kemarin sudah ada kita dapat bantuan lagi dari pemerintah kabupaten, semprotan dan juga alat semprot sama ini desinfektannya. Untuk penanganan COVID sendiri itu Pak, di Desa Sorghabara itu seperti apa? Penanganan kalau misalnya ada yang dikasih kena atau sakit atau apa, mereka RT laporkan ke pemerintah desa laporkan ke posnya di kecamatan. Nanti kecamatan yang akan merespon dan langsung di UPT Puskesmasnya yang turun untuk ngecek atau untuk mendata, langsung ngecek dan apakah ini teridentifikasi virus COVID atau enggak, atau penyakit biasa kan gitu. Jadi alurnya begitu. Nanti kalau misalnya ada ternyata terjangkit virus, ya langsung dikarantina di yang tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, apakah itu nanti di Kulungga atau di hotel biasanya. Terima kasih Pak atas waktunya nih Pak ya, kurang lebih dan mohon dimaafkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Maulana Zulfikar dari jurusan Teknik Pertanian Sekitar Kutai Timur. Jadi maksud kedatangan kami di sini ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Ya. Maaf ini Pak, kalau boleh ditahu Bapak namanya siapa seperti itu? Namanya Yulianto Apiano. Pak Yulianto Pak ya? Ya. Ketua RT 09. Ya itu. Kalau boleh tahu ini Pak, kira-kira ini Pak, ada berapa kakak Pak ya di daerah RT 9 ini? Kakaknya 221. Sekitar 221 Ya. Pak ya. Mayoritas pekerjaannya apa itu Pak? Karyawan. Lebih banyak karyawan Pak ya. Cuma ada yang bekerja sebagai petani seperti itu Pak? Atau Ada. Kalau saya boleh tahu ini Pak, yang biasa petani atau berkebun itu produk lokal apa aja gitu Pak yang di itu? Misalnya bertani apa? Sayur mayur gitu. Sayur mayur Pak ya. Tadi kan saya juga sempat lihat di daerah RT 09 ini Pak. Saya lihat di sini ada kandang ayam, itu kandang ayam milik Bapak itu ya? Di luar itu. Oh, milik tetangga itu. Oh, milik tetangga ya. Berarti rata-rata di daerah RT 09 ini memanfaatkan pekarangannya gitu Ya, Pak ya? betul. Saya lihat ada kolam, ada kandang, Ya. ada juga nanam sayur mayur Pak ya. Iya. Apakah ini kan kita kan lagi menghadapi masa pandemi COVID ini Pak Ya. ya? Apakah ini berpengaruh secara sosial dan ekonomi Pak bagi warga RT 09? Ya. Kemarin sejauh yang saya tahu memang ada dampaknya, khususnya untuk kayak ayam gini ya, ternak ayam ya. Kalau mereka saya tanya itu katanya untuk dijual itu agak sepi, dilarangnya untuk berkumpul membuat acara, sehingga Itu jadi susah. ya Itu apa ya istilahnya itu jualan. Iya, karena biasanya konsumsi ayam atau jenis-jenis hewan ternak yang lainnya itu kan lebih banyak ketika ada acara itu yang mereka sampaikan ke kami itu saya. Kalau misalnya dari warga ini Pak, banyak tau Pak keluhannya gitu selama pandemi gitu kan? Bahkan ada yang tadinya kerja di perusahaan karyawan begitu sampai di sementara ini mengalami pengurangan, ada juga. Karena iya ada. Sampai banyak yang dikeluarkan dari Iya. pekerjaannya seperti itu ya. Dirumahkan. Ya. Belum ada Pak ya yang terindikasi berdampak COVID kita, belum ada. Alhamdulillah Belum ada. Kalau misalnya pun ada, itu cara penanganan RT 09 seperti apa gitu Pak? Oh, tentang COVID ini ya? Iya. Ya. Jadi begini, jadi kami kebetulan juga termasuk salah satu anggota dari gugus tugas COVID-19. Tentunya ketika kita menemukan yang begitu, kita koordinasi dengan tim di atas kami seperti desa. Di desa nanti desa akan melanjutkan ke pihak medis, puskesmas atau rumah sakit, itu gitu. Dari desa sendiri ke RT sudah ada Ya, sudah. penanganan baik Pak ya? Ya, jadi selama ini di sini memang ya dibentuk tim gugus tugas namanya.
Kami kan berlokasi KKN di sini. Ya. Kemungkinan dari tim kami ini, tim KKN ini mungkin ada sedikit pengambilan video di daerah sini, itu tidak apa Pak ya? Ya silakan. Kemungkinan akan ada wawancara dengan warga. Ya. Itu aja sih Pak, kami mohon izin seperti itu kan. Silakan. Mungkin hanya itu wawancara seperti kita kali ini Pak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.